akan membahas bagaimana perjuangan di perantauan. Bintang tamu kita ini merantaunya nggak main-main, Pak. Beda negara, Pak. Saya udah sering lah komunikasi sama beliau ya. Jadi memang beliau itu punya prinsip. Jadi di sana banyak sungai tapi tidak ada jembatan, kita harus nyebrang seperti biasa di sini tidak ada sungai tapi ada jembatannya. Luar biasa. Yang menurut saya mengalami dilema yang luar biasa lah, luar biasa. Ya pengalaman saya untuk memutuskan itu memang tidak mudah. Ketika kita putusin, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Sepenuh hati ya Pak ya? Tapi harapan itu juga kan perlu kita kelola. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan tanpa bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Ibaratnya itu kita bertamu, tinggal di rumah orang, ya kita harus menyesuaikan. Salah satu yang saya pegang itu adalah terkait dengan Ya, selamat datang kembali di podcast Rest Area 99. Ya, bersama kita The Two and Only. Masih saya Wildan dan saya Arif. Dan kali ini kita punya bintang tamu spesial juga nih. Spesial dong. Kita bintang tamu kita tuh nggak pernah nggak spesial. Pasti spesial. Ini kebetulan adalah salah satu atasan kita ya. Jadi ini bos kita. Ini bos kita sebenarnya. Menarik nih. Kita mau ya menggali pengalaman apa ilmunya mau kita belajar, akan banyak belajar nih kita. Biar menjadi ini ya, insight buat teman-teman. Jadi tema kita kali ini memang akan membahas bagaimana perjuangan di perantauan. Iya. Gimana sebagai anak rantau ya. Nah kebetulan bintang tamu kita ini merantaunya nggak main-main, Pak. Beda negara, Pak. Merantaunya bukan hanya ke daerah lain atau Pak, ini lintas negara. Lintas negara gitu. Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wildan, Pak Ari. Sebenarnya bukan bos, tapi ya rekan kerja lah. Rekan kerja saya lebih koordinator Pak ya, koordinator. Tadi sudah disebutkan saya asalnya memang dari luar negeri, tapi saya memilih warga negara Indonesia. Terus kemudian perlu nama juga perlu kali ya. Iya Pak, siapa Pak nama dulu Pak? Betul. Ini nama Mariano Correa da Conceição, dari namanya aja udah aneh kali ya. Ini terus asal Timur Leste. Dulu Timur Timur provinsi ke kalau nggak salah 27. Oh masih 27 ya? Masih waktu itu masih 27 provinsi. Ya sekitar segitu. 27 provinsi, terus kemudian istri masih satu, anak ya satu, kurang lebihnya seperti itu Pak Ari dan Pak Wildan. Berarti apa? Masa kecil di Timur Timur ya Pak? Masa kecil saya di Timur Timur, SD, SMP, terus kemudian SMA di Timur Timur, tepatnya di salah satu kabupaten paling ujung lah. Paling ujung. Los Palos. Ujung mana Pak? Selatan? Ujung timur. Ujung timur. Ujung timur Los Palos. Jadi dari Los Palos ke Jakarta itu jaraknya mungkin sama dengan Los Palos ke Darwin. Australia. Ke Australia. Luar biasa. Ya hampir jaraknya kemungkinan besar hampir sama, karena saya dengar jarak tempuh Darwin Dili itu sama dengan Denpasar Dili. Ya jarak tempuhnya. Luar biasa. Jadi lumayan lah. Merasa nggak Pak ada perbedaan antara di Timur Timur sama setelah merasakan di Jakarta, kira-kira perbedaannya signifikan nggak sih Pak waktu itu? Ya perbedaannya sangat jauh. Sangat jauh dari semua aspek kali ya. Semua aspek. Apalagi pendidikan pada saat zaman saya, pendidikan di tim-tim dengan pendidikan di Jawa kan udah ada gapnya itu terlalu jauh. Kalau di Jawa mungkin dulu itu sarana prasarana
sekolah itu jauh lebih bagus daripada dulu zaman saya waktu masih SD, SMP maupun SMA. Ini saya punya satu pertanyaan yang saya pengen tanya tapi agak sensitif, Pak. Iya. Ini kan kita kan tahu ceritanya lah ya, dulu waktu Timur itu berpisah dari Indonesia gitu kan. Referendum referendum Pak Habibie ya waktu itu Pak ya. Pak Habibie 8. ngasih kebebasan dan memang kalau melihat itu kan sepertinya memang mayoritas masyarakat waktu itu ya Pak ya. Masyarakat waktu itu memang merasa ya lebih mungkin baik pisah. Iya, lebih baik ini gitu. Merasa nggak sih Pak? Ngerasa iri nggak sih dengan pembangunan yang waktu itu terjadi di Jawa gitu? Benar. Bapak waktu itu merasakan itu juga nggak gitu kira-kira? Ya pasti merasakan itu sebagai kampung halaman yang apalagi pada waktu itu saya sekolahnya sekolah kedinasan. Oh iya. Jadi pasti semua yang sekolah kedinasan dihadapkan pada dua posisi pilihan yang menurut saya mengalami dilema yang luar biasa. Jadi ceritanya memang apa ya? Jadi waktu itu ada beberapa teman-teman kita juga yang ajak untuk balik. Untuk mengajak ikut ke sana. Ini sudah perjalanannya sudah merantau ya Pak ya? Sudah merantau. Ada beberapa teman-teman juga yang mereka memberikan semangat, spirit yang luar biasa. Kalau mau balik tunggu sekolah selesai dulu baru mau balik. Jadi memang agak dilema pada saat itu kita untuk mengambil keputusan. Tapi secara pribadi saya berpikir bahwa pada saat itu apapun yang akan terjadi ke depannya terkait dengan pisahnya tim-tim dengan Indonesia, pasti mereka membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Itu di mana-mana pasti negara itu pasti seperti itu. Sehingga itulah yang membuat memutuskan ya gimana pun caranya saya harus menyelesaikan pendidikan sekolah dulu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Ini ketakutnya terlalu jauh, loncat gitu ya. Jadi Pak Anu ini di SMA mungkin ya Pak ya, memutuskan untuk merantau kan ya Pak ya? Benar. Memutuskan untuk merantau dan kebetulan lulus ya Pak ya? Lulus di salah satu sekolah kedinasan. Dulu namanya apa ya? APDN. Dulu namanya APDN ya Pak ya? Sekarang, terus kemudian STPDN. Sekarang namanya IPDN. Nah itu adalah kalau sekolah kedinasan itu adalah sekolah khusus calon-calon pemimpin di ASN. Iya Pak. Amin. Itulah kayak gitu. Nah, akhirnya bentar Pak, masuk ke APDN tahun berapa Pak? Saya 96. 96. Timur itu pisah itu tahun 99. 99. Waktu itu berarti waktu referendum itu masih kuliah ya Pak ya? Saya masih pendidikan. Masih kuliah. Dan jadi dilemanya adalah ketika udah pendidikan di Indonesia. Nah ini dari cerita Pak Ana tadi koneksinya di situ. Jadi setelah pendidikan di ini dan pendidikannya bukan pendidikan yang biasa ya ini ya. Pendidikan yang semua banyak, bahkan kita juga sebagian mungkin dulu pengen gitu dan susah untuk lulus ke situ gitu ya. Lulus ke situ tuh susah banget. Terus gitu dan akhirnya ya itu dilemanya di situ. Harus pisah nggak Pak sama keluarga akhirnya? Pisah. Saya sama keluarga terus sempat kontak itu terputus karena pada saat itu memang alat komunikasi itu kita masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi kita benar-benar memanfaatkan wartel wartel untuk bisa mengkomunikasikan dengan saudara-saudara yang ada di tim-tim. Ya, jadi memutuskan merantau dihadapkan dengan keputusan yang berat. Kalau lulus tahun berapa Pak? Lulus saya tahun 2000. Setahun kemudian lulus. Nah, setahun kemudian baru kita lulus. Gitu. Dan pada saat kelulusan, terutama di atas saya setahun itu kan ada kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri itu kan harus balik ke daerah pendaftaran kontingen asal. Nah itu ada kontingen asal, tapi memang pada saat itu ya hampir karena mereka sudah selesai lalu kemudian SK penempatannya itu balik ke Timur, jadi mau tidak mau mereka sudah statusnya udah di sana. Oh sudah. Sedangkan kami kan masih menunggu masih 1 tahun lagi satu tahun. Jadi
pada saat itu ada beberapa teman-teman kita juga yang memutuskan untuk memilih balik. Oh, milih pula. Memilih balik karena menurut saya itulah apa namanya hebatnya lembaga STPDN pada saat itu ya, artinya dia tidak memberikan satu penekanan ke kami untuk harus memilih apakah itu Indonesia atau memilih Timur Timur pada saat referendum otonomi itu, dan pilihan kita adalah yaitu tadi ada sebagian yang pulang, langsung ada pulang. sebagian yang meneruskan pendidikan sampai dengan selesai. Keren. Oke, kayaknya Berat ya. Ya berat. Kalau terusin berat nih, Kita bagi yang agak-agak ringan aja. Oke. Nah, Bapak di sini tadi lulus tahun 2000 ya? Tahun 2000. 2000. Terus masuk ke Cilegon tahun berapa? Awal penempatan di mana dulu mungkin? Atau awal penempatan langsung di Cilegon atau gimana? Awal penempatan langsung di Cilegon. Oh, langsung di Cilegon. Awal penempatan di Cilegon, dan pada saat masuknya saya ke Cilegon kan kalau nggak salah Cilegon baru berdiri 1 tahun Oh ya. iya benar. Pas 1 banget ya Pak ya. 1 tahun, dan apa namanya istilahnya kuantitas ASN kita ya tidak seperti sekarang ini. Masih pecahan serang kan dulu ya? Masih pecahan serang, dan memang Cilegon sangat membutuhkan istilahnya sumber daya manusia lah. Sumber daya manusia. Nah, balik lagi yang tadi merantau nih. Bapak kan tadi dari Timur, kemudian studi ya di STPDN. Iya. Nah, kemudian masuk ke Cilegon nih, kan? Ini posisinya kan kuliah merantau gitu, kuliah merantau gitu ya. Kuliah merantau. Kerja juga merantau nih. Iya, benar. Pas awal di Cilegon, Pak. Berapa orang Bapak teman-teman yang bareng masuk sini? Saya itu dengan teman-teman itu ada 5. Yang seangkatan ada seangkatan yang masuk ke Cilegon, 5 orang. Pak Tunggul, Pak Yogi, Agus Jul, Pak Tua, dan saya sendiri. 5 ya? 5, kita Itu berlima. enggak untuk bapak nih Pak. Kan jauh ya pisah dari keluarga dan segala macam. Rasanya gimana Pak? Pisah sama keluarga? Bapak lagi sempat hilang kontak ya Pak ya? Iya. Hilang kontak. Gimana respon keluarga yang di sana dan respon Bapak sendiri waktu itu ketika merantau pasti sejauh? ada rasa kekhawatiran karena gimana pun namanya keluarga kan pasti mikir gimana keselamatannya, begitupun sebaliknya kita juga mikir keluarga terkait dengan keselamatan dan lain sebagainya. Cuman syukur alhamdulillah ya, artinya keluarga di sana semuanya dalam kondisi baik-baik juga. Ya. Dan saya sendiri di sini juga kan baik-baik aja ya. Baik-baik saja sampai dengan per hari inilah kira-kira seperti itu. Ya, semoga terus sehat selalu ya Pak. Amin. Nggak ada benturan budaya gitu Pak waktu pertama kali ke sini, atau memang sudah diajarkan di ini untuk penyesuaian itu atau gimana gitu Pak? Ya, karena memang pada saat kita di pendidikan kan dari berbagai latar belakang budaya, suku, terus kemudian ras lah kira-kira. Jadi di dalam satu istilahnya dulu kita itu satu barak itu banyak orang dan campur di situ. Dan kita sama-sama belajar masing-masing karakter. Dan di sana juga kan pada saat kita pendidikan itu kan sudah diberikan bekal, jadi korsa, terus kemudian istilahnya senasib dan sepenanggungan. Kalau memang susah ya sama-sama susah, kalau senang ya sama-sama senang. Dan itu hal-hal yang memang pada saat awal kita masuk itu ditanamkan betul ke semua alumni yang pernah melakukan pendidikan di STPDN, IPDN maupun APDN. Ya, jadi ini yang menariknya kalau di STPDN ya, kalau Bapak dulu kuliahnya pembangunan wilayah. Kalau saya kan di ekonomi. Jadi kalau kita berdua itu ngurusin, kalau lu ngurusin wilayah nih, ya kan, bagaimana wilayah itu bisa tumbuh gitu kan. Nah kalau gua kan kalau saya tuh ngurusin ekonominya kan, gimana meningkatkan perekonomian kan gitu ya. Nah kalau Pak Sekban ini di STPDN itu, kenapa unik? Karena dia belajar untuk mengelola masyarakatnya Pak. Ya. Jadi bagaimana untuk bisa berkomunikasi Pak ya. Ya. Untuk bisa, jadi sebenarnya kalau untuk Pak Sekban yang sudah dididik di STPDN,
nggak ada masalah. Siap ditempatkan di mana saja tuh sudah ada dia. Saya ini Pak, pengen tahu juga Pak, ada pengalaman unik nggak Pak? Waktu pindah dari, ya waktu transisi lah dari lulus, terus pertama kali ke Cilegon, apakah susah nyari kos-kosan gitu ya? Atau iya. susah nyari atau apa? Pengalaman yang menarik pada saat Bapak mulai keluar dari Pendidikan. ya gitu kalau kan. keluar dari Timur Timur lah pertama Keluar dari nih. Timur Ya. Timur pertama Untuk sama kan dari Timur Timur tuh Bapak kuliah di STPDN ya. Benar. Nah itu kan pindah tuh dari Timur Timur ke Sumedang ya. Ya, Pindah Sumedang, ya? benar. Nah itu ada pengalaman menariknya Pak. Iya betul. Yang berkesan lah, yang berkesan Yang- banget gitu. Yang paling berkesan sih pada saat saya turun dari bandara lalu kemudian kalau dulu kan ada perwakilan ya, istilahnya itu ada perwakilan. Setiap provinsi itu kan pasti punya perwakilan di Jakarta. Iya. Jadi dari bandara ke perwakilan kami, di perwakilan tim-tim yang kalau nggak salah di apa namanya di Senin apa di pasar, saya lupa persis itu di Kalau mananya. sekarang namanya kayak kantor penghubung ya. Kantor penghubung kalau Kalau sekarang. sekarang ya? Nah kalau sekarang. Oh, Yang gitu. paling anehnya itu pada saat dari bandara itu kan kalau kita mau ke apa namanya itu kan naik flyover jembatan atas itu. Hmm. Nah pada saat kita ini kok lihat ke bawah nggak ada sungai tapi apa namanya kita jalannya di atas ini padahal nggak ada sungai di bawah. Kalau kita di sana kan jangankan jembatan, ada jalan akses antara apa namanya satu kampung dengan kampung yang lain itu pasti kita harus nyebrang sungai. Itu aja nggak ada jembatan. Jadi di sana banyak sungai tapi tidak ada jembatan, kita harus nyebrang seperti biasa di sini tidak ada sungai tapi ada jembatannya. Luar biasa. Kira-kira pengalaman menariknya itu seperti itulah. Jadi kita kaget, oh ternyata memang ketika pas kita keluar dari kampung halaman kita melihat kota-kota besar itu ya jauh lebih maju, jauh lebih berkembang daripada kita yang ada di tim-tim lah. Mungkin itu pengalaman baru sadar menariknya, ya, baru sadar itu. Dan kaget juga ya mungkin. Kaget pada wah lihat ke bawah begitu kok itu di bawah ada juga sungainya. ada jalan, di bawah ada mobil tapi nggak ada airnya, kira-kira seperti itu. Kalau pertama kali ke Cilegon Pak, Nah pas pertama kesan pertama gimana? Jadi gini, saya nggak tahu pada saat itu ternyata ada kota Cilegon. itu baru tahu Pak. Baru udah tahu. Oh ada. Karena baru berdiri mungkin ya. pas pada saat kita diberikan pilihan itu baru tahu ternyata ada kota-kota yang baru pemekaran, Baru pemekaran pada saat itu. Jadi diskusi dengan teman saya yang sekarang jadi kepala dinas kepala dinas pendapatan kalau nggak salah di Kota Serang. Itu dia kasih banyak informasi karena dia pendaftaran Lebak juga lah. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Lalu kemudian pada saat kita dikumpulin dikasih pengarahan, dikasih transport untuk perjalanan, saya dihadapkan pada satu apa namanya pilihan saya mau ke Cilegon ini dengan siapa. Oh Ya karena saya belum tahu Cilegon. Taunya selama ini kalaupun lagi apa namanya taunya Jakarta aja, lagi pesiar, lagi cuti, mainnya di Jakarta aja, nggak pernah dari Tangerang ke sini itu kita belum pernah sentuh ya, belum pernah Bandung, belum Jakarta Bandung, gitu kan. Jakarta, kira-kira seperti itu. Jawa Tengah, Jawa Timur itu kita tahu lah. Terus kemudian saya didekatin salah satu teman namanya Pak Tunggu. Saya kenal kayaknya Pak. Mungkin teman-teman juga kenal. Pas kebetulan duduknya bersampingan seperti ini. Udah ikut saya. Dalam hati saya, waduh saya langsung bersyukur dan alhamdulillah Anda yang ajak. Saya bisa kebayang kalau saya misalnya jalan sendiri harus naik bisnya apa dan turunnya di mana dan lain sebagainya, pasti ya kita kalau istilahnya malu bertanya sesak di jalan itu pasti akan mengalami hal seperti itu. Tapi ya datanglah seseorang tadi itu dan mengajak, ya udah ini saya ikut beliau ke Jakarta. Lalu kemudian dari Jakarta besok pagi kita ke Cilegon. Dan di Cilegon ya itulah mungkin ya pendidikan kami ya, karena di sini juga kan ada senior ya. Jadi ketika kita hubungin udah dijemput ya udah tinggal
kita ke Pemda, terus kemudian dari Pemda ke kos almarhum pada saat itu Pak Helmi. Berarti Ya. numpang dulu, Pak. Numpang dulu kita. Lanjut, Pak. Penempatan pertama di mana, Pak? Ini. Penempatan kita pertama itu seingat saya pertama kali juga Pemkot Cilegon itu menerima TKK pada saat itu. Jadi kita masuk ke Cilegon, terus kemudian penempatan pertama itu saya ada ditempatkan di Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah pada saat itu. Mantep tuh. Dan saya masih ingat persis pada saat saya masuk ke Dinas Pendapatan itu, istilahnya PAD kita berapa itu saya sampai sekarang masih ingat. Masih ingat. Isinya tahu lah ya. Nah, ya kurang lebihnya saya objeknya apa, terus bagaimana cara menjalankan di program ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak itu ya punya pengalaman lah, kira-kira seperti itu. Kalau gini Pak, ya pasti kan jadi ya sepanjang perjalanan dari kampung halaman terus ke tempat sekolah di tempat sekolah sampai ke Cilegon itu kan pasti banyak tantangannya Pak. Ada nggak pesan atau yang ada prinsip yang dipegang lah dari orang tua, mau dari diri sendiri boleh, dari pesan orang tua boleh, apa yang dipegang supaya kita tuh bisa tetap kuat gitu Pak? Iya. Apa tuh Pak kira-kira? Pasti siapapun itu ketika merantau itu ada pesan dari orang tua ya. Pesan orang tua itu kalau peribahasanya itu di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Artinya dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan adat istiadat, budaya, lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan di mana kita di mana kita tinggal. Dan itu sejalan juga dengan prinsip saya dimanapun saya berada, namanya juga kita di perantauan ya, suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan adat istiadat, budaya yang ada di setempat itu. Itu kira-kira. Nah, sekarang agak pribadi nih Pak. Agak pribadi. Kalau ketemu sama istri itu di mana? Ketemunya di mana, kapan gitu? Waduh, ini lumayan panjang. Bukan panjang, tapi ada. Tapi istri orang mana Pak? Istri orang Medan. Oh, orang Tapi Medan. pada akhirnya saya percaya bahwa jodoh itu nggak jauh, itu saya percaya. Karena saya mengalami hal seperti itu. Dulu ketika kita belum nikah, itu kan orang selalu mengatakan bahwa jodohnya nggak jauh. Ya ternyata saya mengalami sendiri. Istri saya sekarang ini satu kompleks dengan kosan saya. Pada saat saya teman saya Pak. Iya. Teman saya cuma beda 5 rumah doang. Sama tinggal diuji aja seberapa besar atau seberapa banyak orang yang mengalami istilahnya calon ibunya anak-anak dekat dengan atau satu komplek dengan yang mencari pasangan, kira-kira seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kebetulan istri saya itu punya teman, karena dia lahir besar di Jakarta, tapi akhirnya memutuskan untuk pindah ke Cilegon juga ikut orang tua. Kebetulan orang tuanya itu adalah guru, teman sekolahnya itu staf saya di kecamatan. Jadi apakah ini konflik of interest? Kira-kira seperti itu. Sama, saya juga begitu sih. Dia jauh-jauh Pak, pergi ke Jogja. Dulu pas nikahnya cuma beda 2 rumah doang. Teman kecil juga Pak. Jadi makanya kata saya itu kenapa saya pada akhirnya percaya sama jodoh itu tidak jauh. Itu ya karena memang jodoh saya dekat, satu kompleks. Iya benar. Pak, tapi waktu kondisi itu orang tua dua-duanya ada apa ya? Pada saat saya menikah orang tua dua-duanya ada. Waktu menikah dan waktu merantau juga masih ada. Iya, masih ada. Gitu. Kan sempat
hilang kontak tuh Pak. Hilang kontak itu bukan karena memang karena kondisi di sana yang memang yang lagi susah, terus apa atau memang Bapak yang lagi sibuk dan kontak laginya itu gimana Pak? Jadi ceritanya kurang lebih seperti ini. Pada saat pengumuman PBB referendum, yang namanya pro kontra, itu kan hal yang biasa Ya, lah. ada ya. Hal yang biasa. Jadi pada saat itu memang kondisinya itu lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kita juga ikut perkembangan di media, itu kan ada yang ngungsi, terus kemudian ada saudara-saudara yang di sana itu mereka ngungsi juga. Jadi pada saat itu ya kita nggak akan Sibuk bisa lah ya, komunikasi, karena kondisi karena kondisinya ini ya. semua jaringan telekomunikasi pada saat itu ya kita nggak bisa Susah juga aksesnya. aksesnya. Kita mulai dapat komunikasi itu ketika ada saudara-saudara kita yang mengungsi ke wilayah perbatasan. Baru kita bisa dapat akses Dapat informasi Berarti itu dan setelah itu kita komunikasi dengan saudara-saudara. kontaknya dimulai dari situ ya Pak? Dimulai dari situ. Dan syukurnya keluarga aman ya Pak? Keluarga aman, keluarga aman. Keluarga pernah diajak ke sini Pak? Kalau justru sekarang keluarga khususnya ibu sama orang tua kan kebetulan sudah nggak ada. Jadi memang itu harapan saya tadinya kalau masih dua-duanya masih ada dan sehat, ya namanya juga ya anak ingin berbuat baik ya ini mau ajak, tapi karena sudah nggak ada akhirnya nggak bisa ajak. Tapi kalau kakak terus kemudian adik-adik bisa. Berarti Apalagi sekarang keponakan saya itu ada beberapa orang juga yang ikut ke sini. yang kuliah di Bandung pada saat itu dengan situasi yang sudah berpisah. Kalau Pak Ano sendiri rutin Pak pulang ke sana? Nah ini kayaknya agak lucu juga ini biar. Sebenarnya bukan rutinnya yang lucu sih. Kalau yang lucu itu pada saat saya mengurus paspor pasca visa, pasca referendum ya. pasca referendum. Jadi kita bisa tim-tim dengan Indonesia itu tahun 99, tahun 2000 kalau nggak salah 2002. 2002 saya memutuskan untuk pulang kampung lah. Mudik lah ya, mudik. Pada saat saya mengurusin paspor dengan segala persyaratan yang harus saya penuhi, petugas imigrasi nanya ini pulang ke kampung menggunakan paspor, mengurusin paspor. Lalu kemudian waktu itu saya juga sempat kaget. Ya, ini saya pulang kampung tapi menggunakan paspor ini. Tapi karena persyaratan yang harus kita tempuh dengan kondisi beda negara, ya mau tidak mau saya harus mengurus paspor Indonesia, kira-kira seperti paspor itu. Indonesia untuk pulang kampung. Untuk pulang kampung. Tapi kejadian, gue pernah ngalamin itu. Waktu Istri ya. Nah, Jadi pada saat pulang Lebaran, nah, saya pulang duluan kan, Iya. tuh, aman tuh. Nah pas istri itu mau pulang, tiket udah full lah. Udah full book lah, pas sudah selesai liburan tuh tiket udah full book, udah habis. Akhirnya pas dari kampung istri saya mau ke sini tuh harus bikin paspor juga Pak, karena harus lewat Malaysia. Malaysia. Iya. Jadi anak saya umur waktu itu berapa tuh? 3 tahun gitu, udah bikin paspor. Iya. Jadi dari kampung istri saya ke Malaysia dulu, baru ke Jakarta. Oh, jadi bukan saya sendiri ya, ada. Kenapa ngalamin itu? Iya. Ini Pak, ceritanya udah banyak nih ya. Udah banyak. Kira-kira Pak, ini kan Bapak kan kalau dilihat perjalanannya merantau kan sampai ke Jakarta kaget gitu kan. Terus bahkan pas pendidikan juga bukan pendidikan yang mudah gitu kan. Terus pas di ini juga pas di tengah pendidikan ada masalah ada masalah, harus ada keputusan besar yang harus diambil gitu kan. Ini kira-kira pelajaran apa sih Pak yang bisa
yang bisa kita ambil. Setiap kali Bapak ketemu sesuatu atau mengambil keputusan yang besar itu, Ya, gimana caranya Bapak menghadapi itu? Gitu? ya memang agak susah diceritain ya, karena semua persoalan dalam hidup itu kan mau tidak mau kita harus harus kita putuskan, Ya. harus kita putuskan. Ya pengalaman saya untuk memutuskan itu memang tidak mudah, tidak mudah. Dan mungkin ketika kita memutuskan, barangkali mungkin kita juga berkomunikasi dengan orang, sharing dengan orang, Mencari informasi. mencari informasi dan lain sebagainya. Karena saya pada saat saya mau memutuskan, pada saat saya masih pendidikan apakah pulang atau tetap ada di sini untuk menyelesaikan pendidikan, saya terus terang saya diskusi dengan teman-teman yang dalam satu barak lah, Ya, satu barak. rating lah ya. Satu Berarti letting. dukungan teman-teman juga luar biasa. Oh, luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan saya sangat banyak berterima kasih kepada mereka lah, karena mereka, jadi saya masih bisa bekerja sampai saat ini di Cilegon dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, apapun yang kita putuskan itu harus benar-benar dilakukan dengan istilahnya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Itu paling penting. Lalu kemudian ketika kita putusin, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Sepenuh hati ya Pak ya? Sepenuh hati. Nggak boleh, jangan ada menyesal lagi. Jalanin aja Pak. Jalanin aja. Luar biasa. Jalanin aja. Ya, dan itu tidak hanya sebatas pada saat saya menentukan pilihan itu, tapi pegangan itu yang saya bawa sampai dengan sekarang. Iya betul. Jadi ini beliau ini memang kalau saya udah sering lah komunikasi sama beliau ya. Jadi memang beliau itu punya prinsip. Jarang. Maksudnya orang yang punya prinsip yang emang dia kuat pegang ya. tuh sekarang gitu. Nah ini beliau salah satunya. Iya. Nah kira-kira begini Pak, Bapak tadi kan memutuskan untuk merantau gitu ya, pergi jauh lah ya dari pojok Timor Leste ya sekarang namanya kan, memutuskan untuk merantau, untuk ke SPPDN, kemudian lulus, kemudian belum selesai kuliah juga udah ketemu permasalahan gitu ya, dan akhirnya memutuskan hal itu. Nah sekarang setelah Bapak apa yang sudah Bapak alami gitu ya, harapan ke depannya gimana sih Pak? Setiap manusia pasti punya harapan lah. Tapi harapan itu juga kan perlu kita kelola. Iya. Saya punya harapan misalnya ini, dan ketika kita mencapai harapan tadi itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau sepanjang apa yang kita lakukan berkaitan dengan hal-hal yang yang positif, yang istilahnya akan memberikan nilai value pada orang, manfaat buat orang-orang baik itu di lingkungan kantor maupun di luar, ya saya pikir untuk mencapai harapan-harapan yang kita inginkan itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Barangkali walaupun saya pikir kalau harapan kita yang berprofesi sebagai ASN itu kan selain selain karir juga terkait dengan keselamatan. Dua hal itu kan sekarang ini ibaratnya pisau bermata dua. Bisa aja karir kita bagus, tapi terkait dengan keselamatan untuk bisa sampai dengan pensiun dalam kondisi tidak meninggalkan persoalan, itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Makanya dari dulu saya di dalam pekerjaan itu secara pribadi, secara personal ya saya harus mencari tahu informasi terkait dengan instrumen hukum. Peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan saya bekerja itu apa yang saya diperbolehkan, apa yang enggak, itu harus benar-benar saya pahami.
Sehingga apa, ketika kita dihadapkan pada persoalan A misalnya, kita harus bisa menyelesaikan persoalan A tanpa bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Betul. Jadi aturan tetap dipegang Pak ya. Aturan tetap dipegang karena Tetap dipegang. itu menurut saya nomor satu. Ya, Nomor satu. penting. Betul. Kita yang berprofesi sebagai ASN yang itu intinya, Pak. Betul. Iya. Terakhir, Pak, ini udah sampai di ujung nih, Pak. Mungkin nasihat, Pak, buat kami Ya. atau buka buat Atau saya teman-teman. tambahin nih Pak, saya tambahin Ya, ya. oke. Ada pesan yang mau diberikan kepada teman-teman yang rekan Ya. kerja yang lain, Mungkin sesama ASN atau orang yang merantau. atau misalnya atau orang yang merantau, dan yang terakhir buat junior Bapak nih yang dari STPDN yang nanti Oh. bisa. Benar. Ya, harus ngapain berarti nih gitu. yang pertama merantau dulu yang kali pertama. ya. Yang khusus untuk yang teman-teman yang mungkin merantau, tadi itu di mana istilah peribahasa yang tadi saya Ya, sampaikan, di mana Bumi dipijak tuh. di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, atau di mana lagi dijunjung, di situ bumi dipijak. Apapun situasi dan kondisi kita, suka dan tidak suka, kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya, Ibaratnya itu kita bertamu tinggal di rumah orang, ya kita harus menyesuaikan Ya. dengan kebiasaan yang ada di di rumah orang itu. Ya. Itu satu. Lalu kemudian terkait dengan, kalau mungkin dengan teman-teman ASN ini, saya pikir walaupun ini tidak menjadi satu pegangan ya, satu pegangan, tapi selama saya bekerja hampir kurang lebih sekitar 24 tahun, salah satu yang saya pegang itu adalah terkait dengan bekerja dengan tulus, Ya. lalu kemudian penuh dengan tanggung jawab, Ya. sadar apa yang menjadi tugas pokok dan betul fungsi sekali. kita. Setuju. Lalu kemudian yang kedua, tugas pokok dan fungsi kita itu pasti didasari dengan aturan main yang ada. Ya, aturan main. Nah, itu benar-benar kita menjadi pegangan kita lah. Sehingga pada saat ada persoalan, ada kita dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita itu tidak bertentangan dengan hukum. aturan hukum. Kalau untuk adik-adik saya selalu berpesan, karena di Teman-teman yang mau lulus tuh tolong ya. Memang di tradisi kita itu satu kebiasaan, ketika teman adik-adik kita itu ditempatkan dimanapun dia berada, Manapun. pasti dia selalu berkunjung ke seniornya yang ada di dinas, ada di daerah, di mana dinas ada senior, pasti dia berkunjung di situ. Saya selalu pesankan kepada mereka itu, yang pertama harus mau belajar. Ya. Harus mau belajar, karena sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan di dunia pendidikan itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi pada saat kita melaksanakan tugas dimanapun kita ditempatkan. Lalu kemudian saya selalu sampaikan kepada mereka itu, jangan terlena dengan situasi dan kondisi doktrin pada saat kita ada di istilahnya di pendidikan. Itu karena itu berbanding terbalik dengan kondisi kita yang ada di daerah. Langsung ya, Pak. Jadi keberhasilan kita itu bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Yang bisa membawa diri, bisa mau bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Bisa memberikan nilai-nilai nilai-nilai plus kepada orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat kita banyak kolega, banyak teman dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak Wildan dengan Pak Arif. Keren. Ini udah banyak banget nih yang bisa kita pelajari, yang bisa jadi insight buat teman-teman. Bener, insight-nya banyak banget. Dari tadi ya, bagaimana kita harus belajar, gitu, bagaimana kita harus
tidak boleh menyesali apa yang kita putuskan, Ya. mempertimbangkan segala sesuatu juga dengan lebih matang. Ini kayaknya Ada satu lagi, banyak jadi itu banget nih kalau yang tadi itu Pak Mariano itu bilang ya kita harus mengelola ekspektasi ya. nah harapan juga Ya. itu betul Ekspektasi. salah satu yang Karena kalau ini. kita ekspektasi A keluarnya B, jadi nanti overthinking gitu. Ya. Nah, yang tadi juga ada yang menarik juga terakhir tuh. Jadi kalau saya analogikan gini, kalau kita kan harus punya prinsip ya Pak ya. Itu Prinsip ya, penting. harus punya Itu prinsip, penting. harus semua berdasarkan aturan kan gitu ya. Benar. Nah, kenapa itu penting Pak Wil? Nah, atau kalau gue bilang yang tadi itu, yang dibilang sama Pak Ano itu adalah kenapa idealisme itu penting gitu kan. Ya. Kan idealis kan? Ya, idealis. Jadi kalau kita pesawat lah, anggaplah pesawat terbang nih, ya kan? Kalau kita terbangnya lurus, kita mau mendarat di situ ada turbulensi, kita kan mendarat di sini ya. Tapi kalau kita terbangnya tinggi gitu kan, kena turbulensi, kita mendaratnya di situ. Nah, jadi idealisme itu penting karena di tengah jalan dengan adanya turbulensi segala macam, minimalnya kita menjadi betul. orang yang memang sedikit berguna di tempat itu. Gitu. Ya. Jadi nggak drop banget. Berarti intinya dalam posisi tadi itu memberi kita posisi yang lebih Ya, gitu lebih tinggi sehingga kalau ada turbulensi dan lain sebagainya, minimalnya kita mendaratnya itu. Terus Ya, jadi salah satu landasan lah memang itu benar-benar. Ini keren ini Pak. Keren ini. Ya, satu lagi Pak Wildan. Ya siapa? Saya dimanapun saya ditempatkan, pasti saya mencoba untuk mencari aturan main. Apa sih instrumen hukum yang menjadi satu pedoman atau satu dasar untuk kita melaksanakan tusi di perangkat daerah tersebut. Betul. Itu pasti saya akan. Betul. Ini, Ini. kalau ini saya Jadi tahu kalau betul, saya tahu betul, saya ngalamin. Teman-teman yang biasanya kalau orang kena pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini kan, kalau orang yang merasa dirinya sudah ada di zona nyaman, ini pasti tidak akan menjadi nyaman buat yang bersangkutan. Jangan pernah khawatir dengan itu. Iya. Karena segala sesuatunya itu pasti akan berjalan sepanjang tadi itu kita mau berusaha dan kita mau ikhlas. Nah, itu paling penting. Jadi ya tadi kita tidak akan bisa bermain basket kalau kita tidak tahu aturannya. Iya, Ya kan? benar sekali. Kita main basket nggak tahu aturan nanti banyak foul. Iya. Karena Bapak ini mainnya basket. Sampai cedera nih. Oke, ini seru banget sore ini kayaknya diskusinya. Cuman kayaknya kita cukupkan ya. Pak Arif Jaksana sudah cukup lama durasinya dan mungkin juga udah sore. Maghrib ya. Biasa kita kan main sore. Sore. Kita mainnya setelah jam kerja. Gitu nah. Ini terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Insight-nya luar biasa. Ini Pak Ano ini orang pertama ya mungkin yang pejabat struktural masih aktif mau kita wawancara. Atas ketersediaannya. Jangan terima kasih sudah kita. Jangan kapok kok Pak. Benar. Saya juga terima kasih nih sudah diajak untuk bisa podcast ini ya. Benar, Pak. Ya, untuk sebenarnya bukan wawancara sharing lah. Iya, ngobrol aja. Sharing. Betul kita. Karena dari sisi usia kan mungkin saya lebih tua daripada Pak. Betul, Pak. Gitu. Pak Arif, Pak Wildan, jadi sharing pengalaman hidup lah ini. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wildan. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Arif? Yang enggak lah, yang pasti ada intinya adalah yang tadi saya tangkap itu pertama kalau di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak Pak ya. Yang kedua kerja itu harus tulus ikhlas Pak ya. Benar. Nah, yang ketiga kita harus mengerti aturan. Benar. Karena kita tidak akan bisa bermain kalau kita tidak tahu aturan yang gitu. Benar. Ya. Dalam arti bermain ini dalam arti bekerja ya, bukan bermain yang macam-macam enggak. Jadi itu. Jadi yang terakhir adalah itu idealisme itu adalah salah satu hal yang sangat penting buat kita bekerja. Ya, oke, itu aja. Oke. Sudah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Ano. Ya. Saya udah diundang walaupun sebenarnya saya agak
apa namanya nggak terbiasa di kamera ya. Wah, udah keren Saya Pak, udah keren. bermain Tenang, Pak, tenang. di belakang layar soalnya. Aman, Pak. Justru ini bisa siapa tahu bisa ini ya teman-teman mungkin ada yang punya cerita juga segala macam juga nanti bisa sharing juga. Bisa sharing, boleh. Bisa komen, Bisa komen. ini gitu kan di kita kami. Gitu. Jadi Silahkan closing langsung, Oke. Pak Arif. terima kasih atas support teman-teman. Ini berkat support teman-teman kita sangat gembira sekali karena ada video kita yang sudah mencapai 1K ya. View-nya sudah luar berapa kali biasa. nih? View-nya udah 1000 dan subscriber kami juga udah lumayan naik. Terima kasih atas dukungannya. Jangan henti-henti untuk Mendukung. mendukung, bahkan Betul. mengkritisi kami itu Ya, tidak apa-apa. boleh. Masukan terus buat kami. Masukan. Kita juga bukan kita juga banyak salahnya lah pasti. Dan anggap aja ini hiburannya. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay curious, stay focused. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, pamit. wabarakatuh.